Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya. Di depan saudara ini adalah Bapak Panaka Jaya. Selamat pagi. Beliau adalah dosen Universitas Jember, tapi beliau juga sudah banyak melakukan penelitian tentang Madura, ya, keroncong Madura, digitalisasi masalah data-data Madura, dan mungkin ke depannya memang kita akan mengembangkan bagaimana sih pusat kajian Madura itu lebih berkembang lagi. Ya. Mas Panaka Jaya, ini saya persilahkan ini, kayaknya ide-idenya ini bagus sekali dan ini sudah saya tunggu ini, sudah saya tunggu. Silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Profesor Surahman Dimyati atas waktunya. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita gitu atau berbagi kepada teman-teman sekalian tentang proyek riset di tahun 2020 sebenarnya. Jadi di tahun 2020 itu kebetulan saya mendapatkan amanah gitu untuk melakukan sebuah riset tentang salah satu seni tradisi yang ada di Situbondo. Sebetulnya tidak hanya di Situbondo, jadi seni tradisi ini berkembang di wilayah kebudayaan Madura. Jadi kebudayaan Madura itu tidak hanya berpusat di pulau saja, tapi di daerah diaspora juga masih apa namanya dilestarikan gitu. Nah, waktu itu saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian yang diprakarsai oleh eh, BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya, dan waktu itu juga bersamaan dengan penelitian di Universitas Jember. Kami meneliti sebuah kesenian yang mungkin cukup familiar bagi orang Indonesia, yang namanya mamaca. Kalau di Jawa itu mungkin sering dikenal dengan istilah macapat, gitu ya. Kalau di Banyuwangi mocoan, gitu. Jadi mirip-mirip gitu. Tapi Mojoat, Macopat, Mamaca. mamaca, ya, ya itu sebenarnya tradisi yang sama gitu ya, tradisi apa sastra lisan gitu, yang sudah turun temurun gitu dikerjakan dan dilestarikan oleh orang-orang di sekitaran Jawa. Nah, di kesempatan penelitian itu saya melakukan riset kurang lebih selama 3 sampai 6 bulan gitu. Karena waktu itu tim juga kebetulan sama Mas Fendi ya, Prof. Surahman ya. Hmm, Mas Fendi itu juga kami iya, iya, libatkan iya. karena beliau juga apa antusias begitu dan apa punya semangat untuk meneliti bahasa begitu, karena di dalam Mamaca itu juga banyak bahasa-bahasa arkais gitu dan dia tertarik, kemudian juga ikut terlibat. Nah, kemudian nanti saya akan bercerita bagaimana hasil dari penelitian yang saya lakukan. Mungkin bisa dibantu share screen. Iya, ini saya beri judul Pergelaran Memaca Situbondo. Sengaja saya beri judul pergelaran karena seringkali kesenian ini dibahas dari aspek sastranya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman sastra itu mungkin membahasnya itu dari segi teksnya, gitu ya. Teksnya, kemudian bahasanya, kemudian ceritanya, metafornya, dan lain sebagainya. Tapi saya mengambil sudut pandang yang sedikit berbeda, gitu, perspektif yang sedikit berbeda, karena basic saya adalah orang musik dan seni pertunjukan, jadi saya mengambil sudut pandang pergelarannya, gitu ya, seni pertunjukannya. Jadi bagaimana sih Mamaca dalam konteks seni pertunjukan hari ini, gitu. Karena yang kita tahu itu ya Macopat atau Mamaca itu ya apa sastra lisan begitu ya, dibacakan, ada kitabnya dan lain sebagainya. Nah, saya coba memberikan alternatif pandangan yang mungkin barangkali tidak banyak orang tahu gitu ya di Indonesia, terutama khususnya dalam konteks kebudayaan Madura gitu. Nah, ini sengaja ada situ Bondo, sebenarnya tidak tidak hanya situ Bondo sih sebenarnya. Ini karena objek saya waktu itu kebetulan di situ Bondo. Tapi barangkali ini juga
tidak menutup kemungkinan juga ada ya di daerah-daerah lain di Jawa. Bisa di next, Mas. Oke, saya mau bercerita dulu tentang Mamaca Madura ya. Kenapa disebut Mamaca? Mamaca itu kalau dalam bahasa Madura itu asal katanya maca. Maca itu artinya membaca. Mamaca itu membaca. Hampir sama sebenarnya seperti Macapat di Jawa, bahwa tradisi ini semula itu dibawa oleh tradisi keraton. Adanya perjumpaan antara kebudayaan Jawa dan Madura. Karena kalau kita tahu hampir sebagian besar aspek-aspek budaya Madura itu terpengaruh gitu atau terinspirasi dari kebudayaan Jawa. Konon katanya eh, kesenian yang ada di Madura itu bersinggungan gitu dengan kebudayaan Jawa yang dibawa oleh eh, Kerajaan Mataram, gitu ya. Em, Pada awalnya tradisi ini itu hidup di tradisi keraton, gitu. Karena budaya tulis itu dulunya ya dimiliki oleh keraton gitu, pujangga-pujangga, kemudian kisah sastra gitu ya. Itu mulanya asalnya dari keraton. Teks-teksnya ya, manuskripnya, orang yang bisa menulis, orang yang bisa mendokumentasi itu ya pujangga keraton. Nah, pada saat itu cerita-ceritanya itu memang diadaptasi dari kisah-kisah epos gitu ya, epos yang berasal dari Hindu. Kalau di Mamaca itu lebih populer itu Mahabharata. Jadi kisah tentang eh, epos Mahabharata yang kita kenal itu Pandawa versus Kurawa dengan berbagai macam variannya. Itu saya katakan varian karena walaupun ceritanya sama, ternyata ada banyak sekali versinya. Ada banyak sekali karakteristik-karakteristik yang berbeda antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Nanti saya coba cerita. Ya, kemudian tradisi keraton ini bertemu dengan tradisi santri. Gitu. Jadi yang pada awalnya epos ini punya nilai-nilai yang bisa dikatakan karena dibawa dari India, jadi ada nilai-nilai Hindu, dia Hinduistik. Kemudian karena bertemu dengan kebudayaan Jawa yang pada saat itu masuk Islam gitu di abad ke-13, kemudian epos ini diadaptasi begitu atau di apa istilahnya ya, apropriasi mungkin kata-kata yang mungkin pas gitu ya. Sehingga nilai-nilai Islam itu dimasukkan. Jadi bagaimana Pandawa itu dibayangkan menjadi simbol-simbol Islam, kemudian ajaran-ajaran yang eh, apa namanya yang ada di dalam Islam kemudian dimasukkan gitu dan lain sebagainya. Nah, ini juga kemudian menjadi populer pada akhirnya di Madura karena pada saat itu Madura juga masuk Islamisasi. Kalau eh, waktu itu saya wawancara dengan salah satu tokoh yang cukup terkenal di Sumeneb, Kiai Ismail di Pabresen. Itu waktu itu masih beliau belum meninggal gitu ya, tahun 2000 apa 2018 atau 2019 gitu. Beliau bercerita bahwa konon katanya teks-teks yang dia dapatkan itu ya dari kiai-kiai, dan kiai-kiai itu kalau dirujuk sumbernya itu, kalau menurut Kiai Ismail itu ya dari Wali Songo. Jadi bisa dikatakan Mamaca Madura ini adalah sebuah seni yang lahir atau muncul atas perjumpaan kebudayaan Jawa dan Madura. Nah, nanti akan kita lihat di mana sih sebenarnya perbedaan antara Mocopat Jawa dengan Mamaca Madura. Dari sisi apa? Nanti kita akan lihat. Bisa next lagi, Mas. Nah, ini ilustrasi saja. Kalau di Jawa, seperti yang kita tahu, Macopat itu ya seperti yang saya katakan itu tradisi keraton gitu ya. Biasa biasa dibawakan oleh orang-orang di keraton. Ini saya cuplik gambar dari keraton Jogja. Karena keraton Jogja sekarang sudah punya media sosial gitu ya. Mereka punya YouTube, karya-karya keraton itu kemudian dipublikasi.
saat ini sudah sadar dokumentasi ya. Keraton itu hampir setiap pekan atau setiap Jog- bulan. Jogja Ya, atau Solo? Atau Jogja, Pak. dua-duanya? Jogja, Pak. Jogja. Ya, ya. Oke. Jogja sudah punya media gitu, YouTube terutama. Jadi mau copat, gending-gending itu mereka dokumentasikan. Nah, ini saya berikan contoh. Jadi kalau di Jawa itu mau copat itu tidak hanya ditembangkan secara solo gitu, secara individu, tapi kadang-kala juga diiringi oleh gender, oleh suling gitu. Dan teksnya itu berbahasa Kawi, Jawa sastra lah, istilahnya. Jawa sastra. Dan cerita-ceritanya itu kebanyakan ya saya yang seperti saya katakan tadi berasal dari cerita-cerita epos Mahabharata dan lain sebagainya. Oke, next Mas. Nah, ini ya Mamaca dalam budaya Madura. Seperti apa? Nah, Mamaca yang ada di Madura itu adalah bentuk kontekstualisasi dari mocopat Jawa. Jadi kalau mocopat Jawa itu ya nembang saja apa syair yang dilakukan. Mungkin kalau dalam bahasa seni sekarang saya tidak tahu ya, mungkin mungkin setara dengan musikalisasi puisi mungkin ya. Jadi ada teks, ya ada puisi, ada syair, kemudian syair itu ditembangkan dengan metrum tertentu. Ada sinom, ada pangkur dan lain sebagainya. Itu metrum yang kemudian itu bisa ditembangkan sehingga bentuk teks itu menjadi sebuah lagu gitu. Nah, kalau di Madura karena teksnya itu dari Jawa dan dibawa ke Madura dan berbahasa Jawa Kawi sehingga ketika di Madura mereka membutuhkan yang namanya penerjemah karena orang-orang Madura ini tidak semuanya bisa berbahasa Jawa Kawi gitu. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan di lapangan ternyata mereka juga nggak bisa bahasa Jawa gitu. Jadi bentuk mamaca di dalam budaya Madura itu membutuhkan satu peran tambahan gitu. Kalau di Jawa hanya ada tukang bacanya, itu penyairnya. Kalau di Madura ini ada yang namanya paneges atau tokang teges. Tokang teges inilah yang penting di dalam mamaca Madura karena dia yang memberikan konteks, dia yang memberikan arti, dia yang memberikan makna terhadap syair yang dilakukan. Nah, menariknya pembacaan terjemahan itu atau paneges ini ketika dia menerjemahkan teks yang tadi dinyanyikan itu tidak polos, tetapi dengan bentuk teatrikal. Jadi eh, mungkin ini cikal bakal dari cara mendalang orang Madura gitu. Jadi tokang teges ini hampir sama seperti dalang. Cara menuturnya itu sama seperti dalang. Dan mungkin nanti teman-teman bisa melihat, karena saya juga punya dokumentasi yang banyak sekali tentang Mamaca, bisa lihat di eh, kumpulan digitalisasi seni Madura ya, di Maduri Sounds di YouTube. Eh, itu menarik gitu. Jadi perannya itu bergantian. Setelah teks syairnya dinyanyikan, kemudian langsung ditegesi atau langsung diterjemahkan dengan cara melakonkan itu, secara lisan itu, si Paneges ini. Kemudian yaitu tadi, jadi yang membedakan adalah peran tadi. Kalau di Mocopat ada satu peran saja, tokang macanya itu atau si penyairnya. Kalau di Madura ada dua. Jadi ada tokang maca sama tokang teges. Atau dalam bahasa yang lebih halus itu pamaos sama paneges. Jadi ada dua unsur itu. Dan kemudian yang berbeda lagi adalah teksnya. Jadi kalau di Madura itu tidak hanya cerita-cerita Mahabharata ternyata, tapi juga ada kitab-kitab atau teks manuskrip yang itu ditulis khusus berdasarkan sumber sejarah lokal setempat. Jadi misalnya kalau di Madura ada kitab Joko Tole gitu, kemudian ada Adipodei gitu, kemudian kalau di tempat saya di Situbondo ada Babat Besuki gitu. Itu menarik gitu. Jadi teks-teks manuskrip itu tidak ada di di Jawa dan itu hanya ada di daerah setempat gitu. Karena apa itu menggambarkan dokumentasi pengetahuan orang zaman lampau. Jadi cara mereka mendokumentasikan pengetahuannya itu lewat kitab itu dan dibacakan.
Ini yang menarik gitu, yang berbeda antara copat Jawa dengan memaca Madura. Jadi ada kontekstualisasi bentuk di situ. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah transmisi pengetahuan dan budaya. Jadi kalau konteks mocopat tadi ada di konteks keraton gitu ya, kebudayaan-kebudayaan yang dikatakan adiluhung. Kalau di Madura, mamaca ini justru menyebar gitu ya, atau bisa dikatakan hidup-hidup di langgar-langgar. Ini yang berbeda gitu. Jadi eh, bisa saya ceritakan mungkin kalau di Madura itu ada istilah pemukiman tanian lanjeng gitu. Jadi setiap pemukiman itu selalu ada langgar, selalu ada tempat ibadah, musola, musola yang fungsi musola bagi orang Madura itu tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat untuk musyawarah, kemudian berdiskusi, melakukan obrolan-obrolan keluarga dan lain sebagainya. Nah, konteks Mamaca ini tumbuh dan berkembang di budaya langgar sebenarnya. Jadi bukan di pesantren, tapi justru di langgar. Nah, apa sebenarnya yang penting dari Mamaca sehingga dia dilestarikan atau ditransmisikan? Karena pada saat itu, kalau berdasarkan eh, Kiai Ismail, itu pada saat itu memang salah satu bentuk hiburan yang bisa dikatakan edukatif ya, tidak menggurui gitu. Itu ya lewat Mamaca. Jadi karena Kiai Ismail ini juga pendakwah, dia sempat mengatakan begini, saya dibanding saya harus ceramah, gitu, harus ceramah, saya lebih baik menggunakan Mamaca. Kenapa Mamaca? Karena ketika saya Mamaca, orang-orang itu tidak terkesan digurui. Jadi kesannya itu mereka dibawa untuk berpikir, jadi tidak tidak semacam didoktrin gitu ya, tapi diberikan gambaran gitu. Jadi Kiai Ismail seperti itu mengatakan kepada saya. Nah, di Langgar itu, jadi kalau tradisi orang Madura itu kalau malam itu biasanya memang mengaji gitu di Langgar dari maghrib sampai isya gitu. Nah, setelah mengaji itu biasanya mereka diajari gitu ya tentang mamaca. Nah, bagi masyarakat Madura sebenarnya mamaca tidak hanya sebuah kesenian, tapi sebuah proses untuk ngaji abe gitu, untuk membaca diri, untuk mengenali diri. Karena di dalam cerita-cerita Mahabharata itu sebenarnya cerita tentang refleksi diri sebenarnya. Jadi ini yang menarik gitu ya bagi saya. Mamaca di budaya Madura itu dia bisa seperti itu, dan dia tumbuh di lingkungan yang sangat masif gitu ya. Karena tidak hanya di budaya keraton tapi di masyarakat kelas bawah. Bisa lanjut, Mas? Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana dengan Mamaca di Situbondo? Nah, ini saya memberikan konteks Situbondo karena pada saat itu memang riset saya di Situbondo. Oke, bisa lanjut lagi. Nah, ini saya cerita dulu kenapa saya mengambil konteks Situbondo. Karena masyarakat Madura itu tidak hanya tunggal. Ya, kadangkala teman-teman yang mungkin tidak memahami Madura itu memaknai Madura itu tunggal gitu ya. Padahal Madura ini sangat sangat banyak gitu ya, dan sangat beraneka ragam gitu ya. Antara Madura Sumeneb dengan Pamekasan itu berbeda, Pamekasan dengan Sampang berbeda cara corak kulturnya. Nah, eh, masyarakat Madura itu juga sudah lama sekali berdiaspora, bermigrasi ke berbagai wilayah di Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, kalau guyon-guyonannya itu eh, di mana kita pergi ke Indonesia itu pasti ada orang jual sate. Itu guyon-guyonannya itu. Nah, ini juga terjadi atau banyak sekali wilayah migrasi orang Madura itu terutama di Jawa Timur, terutama di Jawa Timur. Lebih spesifik lagi di Tapal Kuda. Di Tapal Kuda itu seperti yang digambarkan ini oleh Huson Lawrence. Ini saya ambil dari peta migrasi yang ditulis oleh Huson Lawrence. Jadi daerah Tapal Kuda itu daerah di selatan Pulau Madura, di melintasi Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Lumajang gitu. Jadi daerah situ memang disinyalir banyak sekali eh,
orang Madura gitu ya yang bermigrasi selama beberapa tahapan gitu ya, beberapa periode dari masa lampau gitu, dari zaman Majapahit kemudian sampai ke masa kolonialisasi sampai ke hari ini. Kenapa mereka bermigrasi? Karena banyak hal gitu ya. Salah satunya adalah mencari penghidupan. Karena kalau dari Babat Besuki yang ada di kitab Mamaca itu, eh, mereka bermigrasi ke Besuki waktu itu memang untuk bercocok tanam. Karena di daerah Pamekasan itu waktu itu kekeringan. Kemudian ada deforestasi lahan dan lain sebagainya. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, saya mengambil perspektif yang tidak di Madura karena saya ingin melihat bagaimana sih sebenarnya kalau Mamaca Madura ini berkembang di wilayah diasporanya, terutama di Situbondo. Nah, ini ternyata cukup berbeda dengan yang ada di Sumeneb. Nanti saya akan ceritakan temuan-temuannya. Oke, bisa dilanjut lagi, Mas. Nah, ini saya akan cerita dari wilayah barat. Jadi Situbondo itu terbagi atas beberapa wilayah kebudayaan. Ada daerah Besuki, daerah yang eh, apa namanya barat gitu ya, Situbondo bagian barat yang berbatasan dengan Probolinggo itu namanya Besuki. Di daerah Besuki ini em, daerah yang bisa dikatakan cukup tua. Kenapa cukup tua? Karena memang banyak sekali teks-teks literasi yang apa namanya yang ditemukan di sana gitu ya. Salah satunya ini ya Babat Besuki ya. Babat Besuki ini saya tidak tahu yang menulis siapa, tapi saya mendapatkan teks ini di makam Kepate Alos. Kepate Alos. Nah, Babat Besuki ini menceritakan proses migrasi orang-orang dari Pamekasan itu ke daerah Besuki sana sampai eh, menyebar ke Bondowoso. Jadi yang menarik dari teks-teks Mamaca di bagian barat ini ternyata Babat Besuki yang ditulis oleh penyairnya di zaman dulu itu divariasikan ternyata. Jadi ada banyak versi yang kemudian ditulis ulang oleh para pelaku Mamaca. Nah, ini foto dari Pak Hosnan, almarhum Pak Hosnan. Waktu itu saya merekam di tahun 2020, beliau masih sehat gitu, sebelum COVID. Nah, Pak Hosnan ini selain dia bisa membaca, selain dia bisa mengartikan, bisa neges, ternyata dia juga menulis. Ini tulisan yang paling kanan ini tulisan tangan dari Pak Hosnan. Nah, apa yang dia tulis ternyata bentuk interpretasi dari teks lamanya. Jadi ada manuskrip yang sudah lama, Obat Besuki, kemudian ditafsir ulang oleh Pak Hosnan ini dalam bentuk ini. Ini kalau teman-teman bisa membaca aksara Penggor mungkin menarik. Dan tidak hanya ditulis menggunakan bahasa Jawa Kawi. Ternyata Pak Hosnan itu menulis teks Mamacanya dengan bahasa Madura. Ini belakangan saya baru tahu dari Mas Pendi. Mas Pendi cerita, Mas ternyata Pak Hosnan itu tidak hanya menulis dalam bahasa Jawa Kawi, ternyata juga dalam bahasa Madura. Nah, ini menarik gitu. Karena dari Itu bahasa Madura atau bahasa Indonesia tadi? Coba coba ke kanan. Ya, coba ya. Itu kalau di dekat. Ya, ya kalau yang ini kayaknya yang bahasa Madura ini, Pak. Kayaknya oh bahasa Madura. Madura. Ya. Jadi sependek pengetahuan saya memang teks Mamaca itu biasanya ditulis dalam bahasa Jawa Kawi gitu ya dengan metrum tertentu. Tapi Pak Hosnan ini menarik gitu menulisnya dalam bahasa Madura. Itu yang mungkin cukup unik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi pergelarannya, gitu ya, dari segi pementasannya, karena saya mengambil sudut pandang pertunjukan. Jadi corak ekspresi pembacaan Mamaca di Situbondo bagian barat ini lebih dekat dengan corak ekspresi musikal orang Madura Barat dengan Sampang gitu, dengan Pamekasan, dengan karakter nada-nada yang tinggi, Pak. Gitu. Jadi kalau kita terbiasa mendengarkan kecung gitu ya, kecungnya orang Madura Barat itu banyak sekali bermain nada-nada tinggi, kemudian aksen ya, penekanan-penekanan di dalam bernyanyinya itu kelihatan sekali di
di Pak Hosnan ini, di Besuki bagian barat. Nah, ini berbeda sekali dengan corak ekspresi musikal yang dibawakan oleh para pelaku Situbondo bagian tengah dan timur. Oke, bisa lanjut next. Ini saya coba berikan karakteristiknya. Nah, ini adalah salah satu kelompok yang saya dokumentasikan di Situbondo bagian tengah. Jadi Situbondo kota gitu ya. Kalau yang tadi di bagian barat, di wilayah yang paling tua, migrasi dari orang Pamekasan. Nah, ini yang bagian tengah, Situbondo kota. Nah, di Situbondo kota ini em, secara pertunjukan itu mungkin hampir-hampir sama seperti yang ada di Madura, Sumeneb gitu. Secara pertunjukan gitu ya. Jadi menggunakan bahasa Jawa Kawi, ini bahasa Jawa Kawi, Pak. Karangan Kemudian putih. ya, Saya garangan garangan putih, benar. ya saya bisanya membaca itu kan karangan putih. Iya, gerangan pote, Pak. Oh, enggak. Gerangan pote. Ini salah satu fragmen yang dicuplik dari cerita Mahabharata. Ini menceritakan ini, siapa? Bima. Menceritakan Bima dan anaknya. Nah, kisah-kisah seperti ini banyak sekali dikreasikan ulang sebenarnya, Pak. Jadi orang-orang yang saya dokumentasikan, ini tulisan tangan, Pak. Ini tulisan tangan dari Pak Tris. Pak Tris ini salah satu panegesnya, penafsirnya yang tadi ada di foto itu. Jadi ini tulisan tangan. Nah, teks ini berbeda dengan teks yang ada di Madura. Gitu. Jadi para seniman ini mengkreasikan ulang sebenarnya itu dari segi bahasanya, alur ceritanya gitu. Karena setiap kelompok beda-beda gitu. Nah, ini yang menarik. Nah, kemudian secara bentuk pertunjukan itu mirip-mirip seperti Sumenep kalau yang di tengah ini. Nah, mereka biasanya eh, apa namanya bermain semalam suntuk gitu, Pak. Jadi dari setelah Isya begitu ya jam 20, kemudian mereka sudah mulai membaca sampai biasanya pukul 2 dini hari, pukul 3 dini hari baru berhenti. Setelah itu ada rokat biasanya. Nah, Mamaca kalau di budaya Madura itu memang biasanya dipakai untuk rokat. Rokat itu ruat. Nah, mungkin Pak Prof. Dimyati pernah podcast sama Pak Tajul ya terkait dengan rokat. Ya, 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 ya. Nah, ini berhubungan erat gitu. Jadi budaya Mamaca ini atau tradisi Mamaca ini memang setelannya gitu ya, memang tandemnya itu ya dengan rokat gitu. Setiap ada acara rokat sebelum acara rokat dimulai itu biasanya diisi oleh Mamaca ini. Yang apa sih sebenarnya cerita yang dibawakan? Cerita yang dibawakan itu biasanya kalau untuk rokat itu ya, itu tentang eh, kisah-kisah orang tua dan anak gitu. Karena kalau dalam rokat rokat ini ada banyak sebenarnya. Ada rokat Pandawa, ada rokat rumah gitu ya. Kalau rokat Pandawa itu biasanya rokat ruatan untuk menghilangkan tolak bala gitu ya untuk anak-anak gitu ya yang ceritanya siapa Betara Kala gitu ya yang akan memakan si anak. Ya ceritanya itulah mungkin kita semua sudah tahu. Nah, kisah-kisah yang dibawakan ini ada nilai-nilai eh, tentang bagaimana sikap anak terhadap orang tua, bagaimana orang tua terhadap anak. Jadi seolah-olah kita diberikan pengantar gitu oleh para pelaku Wamaca ini sebelum menuju ke acara rokat. Nah, ini ya, jadi seperti ini bentuk pertunjukannya. Berbeda sekali kan dengan yang barat tadi. Kalau yang barat itu dengan suara melengking, kemudian dengan aksen-aksen yang keras gitu ya. Bukan keras, tapi eh, tinggi. Kalau yang tengah ini lebih lebih soft gitu ya, lebih halus sih itu. Mungkin karena lebih dekat dengan Sumenep, tradisi keraton yang ada di Sumenep. Nah, pertunjukannya juga tidak hanya secara oral, tetapi juga biasanya diiringi oleh instrumen suling. Nah, instrumen suling di sini berfungsi untuk memberikan pijakan titilarasnya. Jadi, ketika suling dibunyikan, baru si penyair ini akan mengikuti, gitu ya, mengikuti laras yang dibunyikan oleh sulingnya. Jadi, tembang dinyanyikan, suling juga ikut dimainkan. Jadi, setelah itu baru diterjemahkan.
Oke, ini yang di bagian tengah. Nah, ini saya beri contoh satu kali lagi. Monggo Mas, lanjut. Nah, ini masih satu kota, tapi berbeda lagi ini bentuknya. Ini di Situbondo bagian timur. Ini di tempatnya Mas Fendi ini ya. Dia Sebagus ini. Ini yang paling tahu Mas Fendi sebenarnya, karena ada di daerah Sebagus. Nah, di Situbondo bagian timur itu cara penyajian pertunjukannya berbeda lagi ternyata. Jadi satu kabupaten ini bisa punya banyak corak pertunjukan. Nah, kalau di Situbondo bagian timur itu bentuk mamacanya itu terpengaruh sekali dengan ketoprak dan wayang topeng. Jadi dari segi visual kan bisa dilihat itu ya Pak ya. Jadi ada pajengan namanya ya. Ada jadi pajengan itu hiasan itu ya. Hiasan seolah-olah seperti pentas ketoprak gitu ya. Iya, iya. Nah, nah ini. Nah, ini sebenarnya pajengan ini atau pajangan ini biasanya digunakan untuk pertunjukan tabuhan atau pertunjukan teatrikal gitu ya, ketoprak, kemudian wayang topeng, ludruk gitu dan lain sebagainya. Nah, tetapi di Situbondo bagian timur itu kemudian mengadopsi itu, mengadopsi sisi-sisi artistik dari pertunjukan ketoprak itu ke dalam bentuk mamaca. Nah, menurut saya ini menarik sekali karena seni mamaca itu pada awalnya kan seni yang auditik, gitu. Seni yang auditorik, seni yang didengarkan. Jadi cara menikmati mamaca itu kan didengarkan kalau orang zaman dulu. Jadi misal ada mamaca itu kan di apa disiarkan lewat lewat toa gitu ya, lewat speaker gitu ya. Sehingga orang-orang satu desa itu bisa mendengar. Nah, di Situbondo bagian timur, mamaca itu tidak hanya secara auditif ternyata, tapi juga digarap secara visual. Nah, ini satu mungkin salah satu keunikan mungkin ya, karena saya di Madura nggak menemukan. Ketika saya ke Sumeneb, saya nggak menemukan bentuk mamaca yang seperti ini ya, yang tidak hanya secara auditif, tapi juga secara visual. Sehingga orang orang menikmati mamaca itu tidak hanya mendengarkan ternyata, tapi juga menonton gitu. Nah, ini yang menarik. Jadi ada apa semacam pengaruh gitu ya, pengaruh saling silang antara bentuk kesenian satu dengan kesenian lain. Nah, ini terjadi di Situbondo. Kenapa di Situbondo bagian timur? Karena di Situbondo bagian timur ini corak atau selera ya, selera kesenian masyarakatnya itu tinggi sekali terhadap seni ketoprak. Kalau bisa dikalkulasi mungkin yang nanggap ketopraan itu di Situbondo itu paling banyak ya di timur, paling sama di barat gitu. Nah, itu satu yang pertama, karena selera masyarakatnya itu tinggi terhadap seni tradisi. Yang kedua, karena banyak sekali kelompok yang tumbuh di Situbondo bagian timur. Jadi ada banyak sekali kelompok kelompok apa namanya mamaca ini di Situbondo bagian timur, sehingga mereka berlomba-lomba bersaing dalam hal eh, penyajian pertunjukannya. Jadi misal kelompok satu ini saya temukan ya ketika saya meneliti di Situbondo bagian timur itu apa ketika saya bertanya gitu, Pak, apa sih bedanya kelompok ini dengan kelompok yang lain gitu. Itu mereka menjawabnya itu secara visual. Oh, yang ini pajangannya gini, Mas, yang ini gitu. Jadi bagi mereka estetika seni mamaca itu tidak hanya dari sisi teks, tidak hanya dari sisi pembacaan, tapi juga pertunjukan secara visual. Nah, ini yang unik gitu ya. Kemudian lanjut lagi, Mas. Nah, ini yang tadi saya singgung ketika menjelaskan Mamaca sebelumnya ya. Jadi ada proses saling menyapa dan saling menginspirasi. Jadi eh, saya tidak percaya dengan pakem dan lain sebagainya ya. Karena yang saya temukan di ya mungkin banyak orang Jawa terutama di Jogja di Solo itu sangat mengutamakan pakem gitu. Ini pakemnya gitu. Tapi ketika saya meneliti di daerah Madura, itu seolah-olah pakem itu kok nggak ada gitu ya. Saya katakan nggak ada karena mereka saling terbuka gitu. Jadi seni Madura ini lebih dinamis menurut saya daripada seni Jawa karena mereka bisa saling terbuka gitu, saling mempengaruhi, saling meminjam gitu, saling memakai gitu.
Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah salah satu grup ketoprak rukun karya yang bermain di waktu itu di daerah Banyu Putih di Situbondo bagian timur. Kenapa saya tampilkan ini? Karena di dalam pembacaan Mamaca itu tembang yang dilantunkan itu tidak hanya tembang yang biasa kita dengar di Mocopat gitu ya, tembang kasmaran dan lain sebagainya. Kadangkala variasi nada, variasi melodi yang mereka nyanyikan itu diambil dari cara membaca gending, cara menyanyikan gending gitu. Misalkan mereka mencuplik cengkok-cengkok gending A misalkan, gending angling misalkan, gending Kuswowarno misalkan. Jadi ini yang menarik dari pembacaan Mamaca di Situbondo. Jadi para pelakunya itu banyak mengambil inspirasi dari seni-seni yang lain. Jadi tidak hanya tidak hanya pakem, oh Mamaca itu ya begini pakemnya gitu. Enggak, ternyata di Situbondo itu mereka bisa sedinamis itu, bisa saling pinjam, bisa saling pakai gitu. Kemudian di foto yang sampingnya lagi, Mas, yang foto yang sampingnya, nah ini yang kita lihat tadi ya, pajangan itu ya, pajangan yang tadi ini sebenarnya meniru ini sebenarnya, meniru dari cara panggung artistik dari ketoprak atau wayang topeng. Ini wayang topeng ini, Berarti kesenian wayang wayang topeng. orang itu ya. Ya, Wayang wayang orang. orang, betul. Kalau di Madura itu mungkin lebih terkenal topeng deleng gitu, ya. Topeng deleng. Nah, bisa kita lihat ya, pajangannya kan sama, mirip-mirip. Dan ternyata ini yang eh, baru terakhir saya sadari gitu, ketika saya wawancara, ternyata rata-rata deleng, rata-rata dalang itu, seorang dalang di kebudayaan Madura, itu belajarnya itu ya dari Mamaca ternyata. Karena cerita-cerita yang ada di wayang topeng itu biasanya mengambil dari kisah-kisah yang ada di Mamaca. Nah, seorang paneges atau tokang tekes di Mamaca itu otomatis dia bisa mendalang. Ini kalau klaim dari para pelaku Mamaca di Situbondo itu rata-rata begitu. Jadi mau jadi dalang itu ya harus belajar Mamaca dulu. Karena dari Mamaca itu dia bisa bisa belajar tentang alur cerita, dia bisa belajar tentang apa cara menerasikan tokoh gitu, kemudian apa namanya eh, belajar penokohan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi bisa dikatakan Mamaca di Kebudayaan Madura ini dinamis ya, cukup dinamis karena bisa saling pinjam, saling sapa dan lain sebagainya. Oke, bisa dilanjut lagi, Mas. Nah, ini saya berikan konteks ya. Eh, Sebenarnya Mamaca ini hidup pada situasi seperti apa sih? Nah, yang saya temui di Situbondo, Mamaca itu biasanya berhubungan dengan tradisi-tradisi masyarakat atau ritual, ya. Yang kiri ini misalkan petik laut ya. Kalau petik laut itu di Situbondo biasanya itu sering mengundang Mamaca. Atau bukan biasanya ya, wajib mungkin ya, barangkali wajib karena di dalam ritual petik laut itu yang terpenting ruwatannya. Nah, ruwatan itu diambil dari Mamaca itu. Nah, kalau ruwatan yang berhubungan dengan petik laut, kalau di Situbondo itu ada teks atau ada lakon yang diwajibkan, yakni lakon Marsodo. Jadi cerita tentang Marsodo. Marsodo ini seseorang yang eh, pada ceritanya pada intinya nanti memancing ke laut gitu, kemudian mendapatkan ikan yang besar gitu. Kemudian ikan itu tidak dimakan, kemudian dilepas lagi sehingga dia mendapatkan rezeki yang eh, setimpal gitu. Nah, itu biasanya konteks ritual tertentu itu dihubungkan dengan cerita tertentu yang ada di Memaca. Jadi misalkan petik laut, dia pakai cerita Marsodo. Kemudian selain petik laut juga eh, di konteks yang lain misalkan tentang Ruat Pandawa. Biasanya kalau Ruat Pandawa ini sudah umum ya kalau di Jawa itu berhubungan dengan situasi ketika anak tunggal gitu misalkan ada dua anak yang laki cowok cewek gitu dan banyak sekali gitu ya. Itu biasanya di ruatnya sebutannya anak Pandawa. Nah, selain anak Pandawa juga ada ruatan tentang meret kandung. Jadi orang yang hamil 7 bulanan itu biasanya juga dibacakan Mamaca.
Nah, tapi khusus untuk yang 7 bulanan, ini yang dibacakan bukan Pandawa, tetapi Nurbud. Nurbud itu kisah-kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kisah yang ada di Mamaca ini berbeda dengan cerita yang apa biasa kita apa namanya biasa kita dengar ya melalui hadis gitu. Itu berbeda sekali gitu. Ini jadi bisa dikatakan Mamaca ini ya sastra gitu ya, teks sastra gitu yang mencoba untuk menafsir eh, situasi tertentu. Oke, lanjut lagi Mas. Bisa dilanjut lagi. Nah, ini yang menarik ya. Ini saya apa, beri contoh satu lagi ya. Yang di kiri ini ada bentuk visualisasinya. Jadi biasanya yang saya tadi katakan ya, kalau mamaca itu biasanya didengar gitu kan. Cara menikmatinya itu didengarkan. Gitu. Orang itu tidak melihat, tidak masalah. Tapi sekarang di situ Bondo itu tidak cukup mendengarkan itu. Orang itu membutuhkan visual. Nah, ini yang menarik ya, bahwa eh, zaman itu turut mengubah bentuk kesenian. Yang tadinya orang itu, kalau di zaman dulu itu orang suka mendengarkan, yang mendengarkan radio, kemudian eh, mendengarkan ceramah dan lain sebagainya. Tapi budaya yang sekarang itu lebih banyak melihat, menonton. Nah, ternyata Mamaca tidak cukup gitu, dengan didengarkan. Mereka juga menghadirkan tokoh gitu. Jadi divisualisasikan. Itu ada orang yang menjadi butonya, gitu ya. Ada butonya, ada betara kalanya. Betara kalanya itu tidak hanya diceritakan, tapi juga hadir, gitu. Hadir di dalam pertunjukan. Nah, ini menarik. Nah, sekarang hampir rata-rata di Situbondo seperti ini, gitu. Yang terjadi ya, aspek visual itu turut memengaruhi bentuk pertunjukan. Nah, kemudian yang menarik lagi yang sebelah kanan, gitu. Kalau di zaman dulu itu orang ruatan itu ruwetnya setengah mati gitu ya. Harus bawa apa, harus makanan ini, makanan itu, terus harus air dari 7 sumber dan sebagainya. Ada bunga apa dan segala macam. Nah, saya menemukan hal yang menarik gitu. Jadi aspek-aspek syarat-syarat itu cukup dengan gambar seperti ini gitu. Ini saya dikirim oleh Mas Fendi waktu itu, Mas Fendi eh, menyaksikan Mamaca di daerah Situbondo Timur, gitu, perbatasan dengan Banyuwangi. Nah, syarat-syarat yang tidak dipenuhi itu cukup dengan gambar seperti ini. Jadi dihadirkan melalui simbol gambar. Jadi bagaimana lagi-lagi visual bisa menggantikan aspek-aspek yang tadinya hadir secara nyata. Jadi bisa di apa ya, bisa direpresentasikan melalui gambar-gambar syarat-syarat. Oke, bisa lanjut lagi Mas, karena waktunya mepet. Nah, pertanyaannya, mengapa sih Mamaca itu penting untuk dilestarikan dan dikembangkan? Nah, ini pertanyaan yang reflektif. Oke, lanjut. Nah, bagi saya karena Mamaca itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama, Mamaca itu memproduksi dan mentransmisikan pengetahuan dalam kebudayaan. Jadi cara cara orang-orang Madura untuk mentransmisikan nilai, pengetahuan, itu ternyata kalau di zaman dulu itu tidak dengan ceramah, tapi dengan mode kesenian tadi. Jadi dilanggar itu ya. Itu dengan cara bercerita dan lain sebagainya. Karena bagi orang-orang Madura itu dengan menonton, dengan mendengar Mamaca itu mereka terkesan tidak digurui gitu, tapi justru membaca, gitu, membaca dirinya. Jadi seperti itu. Kemudian Mamaca juga menjadi cara untuk memaknai kehidupan. Jadi walaupun hal-hal yang diceritakan itu adalah situasi zaman dulu gitu ya, kemudian konteks yang mungkin berbeda dengan hari ini, tapi seorang paneges atau seorang penafsir itu dia selalu mengkontekstualisasi cerita itu dengan hari ini. Nah, itu yang menarik. Karena seorang penerjemah itu tidak hanya menerjemahkan teksnya, tapi dia mencoba untuk menghubungkan dengan kondisi hari ini. Kira-kira sama caranya seperti seorang dalang gitu. Seorang dalang itu kan nggak hanya bercerita tentang masa lalu, tapi mereka juga membawa dengan situasi yang rumit hari ini. Gitu. Nah, ini yang apa namanya, yang barangkali juga apa
menarik gitu ya bagi saya untuk memaknai kesenian memaca. Kemudian yang ketiga adalah sebagai identitas gitu, sebagai identitas masyarakat. Karena memang tidak bisa kita pungkiri gitu, kemajuan zaman, ya hadirnya YouTube dan lain sebagainya itu memang menjadi tantangan yang berat. Anak-anak muda sekarang mungkin juga tidak banyak yang tahu gitu tentang memaca. Dan apa efeknya ya ketika mereka tidak melestarikan itu ya mereka seperti kehilangan identitas. Siapa dan nilai-nilai apa yang sebenarnya penting tidak dipahami secara jelas. Oke, lanjut. Nah, Mamaca Situbondo itu kemudian ditetapkan menjadi WBTB ya, Warisan Budaya Tak Benda Jawa Timur tahun 2019. Nah, ini salah satu alasan kenapa saya meriset Mamaca. Karena Mamaca itu menjadi WBTB tahun 2019. WBTB itu apa? WBTB adalah peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting, sejarah, ilmu pengetahuan, dan teknologi, atau seni warisan budaya yang dimiliki oleh suatu komunitas atau masyarakat dan mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Jadi eh, situasinya sebenarnya kalau boleh saya cerita itu ya cukup mengkhawatirkan gitu karena memang di Situbondo walaupun itu sudah menjadi WBTB, tapi kondisi hari ini ya sangat sangat miris. Kenapa? Karena regenerasinya sebenarnya yang susah. Karena rata-rata pelaku memaca ini sudah di usia 50 tahun ke atas gitu ya barangkali. Ada yang muda itu umur 40-an dan itu pun masih sangat jarang, mungkin satu dua orang. Nah, riset kami gitu ya di tahun 2019 itu mencoba untuk eh, menyederhanakan gitu kerumitan yang mungkin dialami oleh anak-anak muda gitu ya ketika belajar itu. Karena memaca ini kalau kalau bisa diuraikan gitu ya, itu susahnya setengah mati. Yang pertama mereka harus tahu aksara, harus bisa baca pegon yang pertama. Baca pegon pun ternyata tidak cukup karena mereka harus punya wawasan untuk menyanyikan itu, gitu. Harus melantunkan dengan nada-nada tertentu. Itu susahnya juga setengah mati. Kemudian selain itu dia juga harus mengerti tentang terjemahan dari bahasa kawinya. Jadi ada tiga hal yang menurut saya susah gitu ya. Nah, maka dari itu saya dan teman-teman kami ya tim ketika meriset itu mencoba untuk memberikan alternatif gitu ya. Jadi kami menerbitkan 3 buku Pak. Jadi ada 3 buku yang kami Hmm. terbitkan dari luaran riset kami. Nanti teman-teman kalau kalau membutuhkan bisa saya kirim nanti yang versi elektroniknya ya PDF-nya. Jadi kami menerbitkan 3 buku. Yang pertama terkait dengan dokumentasi manuskrip. Jadi ada banyak sekali manuskrip yang kami selamatkan atau kami inventarisir ya, kami dokumentasi karena itu tulisan tangan dan tulisan tangan ini biasanya oleh para pelaku itu ya nggak dirawat gitu ya, sehingga kalau nggak dirawat ya hilang ya habis. Gitu. Nah itu kami scan, kami digitalisasi dan kami jadikan 1 buku. Nah kalau teman-teman nanti butuh saya bisa kirim eh, melalui email atau drive. Itu buku yang pertama. Kemudian buku yang kedua, kami mencoba untuk mengalih wahanakan atau dalam bahasa sederhananya cerita yang ada di dalam pergelaran Mamaca itu kami terjemahkan ke dalam bahasa Madura dan bahasa Indonesia yang lebih familiar terhadap anak-anak muda. Jadi ada 1 buku yang buku itu berisi tentang cerita-cerita di dalam Mamaca. Jadi ada kisah yang Gerengan Pote tadi, kemudian ada kisah tentang Marsodo, ada tentang Johar Mani dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan kan anak-anak di zaman sekarang nggak tahu ya Marsodo itu siapa gitu, kemudian eh, Bima itu siapa gitu. Sehingga kami menganggap itu penting untuk eh, sebagai bahan bacaan gitu ya. Dan kami mencoba untuk menyederhanakan bahasa yang digunakan sehingga itu bisa diterima gitu oleh anak-anak muda di zaman sekarang. Itu buku yang kedua. Kemudian buku yang ketiga kami mencoba untuk menarasikan atau mendeskripsikan tentang pergelaran Mamaca itu sendiri. Seperti yang saat ini saya presentasikan. Jadi ada 3 buku yang kami terbitkan secara berurutan waktu itu dari tahun 2020 sampai
tahun 2021. Nanti teman-teman bisa menghubungi saya jika membutuhkan referensi tersebut. Oke, dilanjut. Lanjut lagi, Mas. Nah, ini ya, Mamaca sebagai WBTB itu otomatis membutuhkan 4 hal ya. Kalau berdasarkan Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, itu harus ada perlindungannya. Jadi seperti dokumentasi, digitalisasi, pemeliharaan, publikasi, dan lain sebagainya. Nah, ini kami lakukan, sudah kami lakukan. Kami melakukan dokumentasi sehingga menjadi satu buku manuskrip yang bisa kita baca. Kemudian publikasinya juga sudah kami lakukan. Saya mengelola YouTube namanya Maduris Sounds. Di YouTube saya itu isinya dokumentasi kesenian-kesenian Madura dari Mamaca, kemudian Mamaca itu yang dari 3 aspek tadi ada di situ semua. Nanti teman-teman bisa melihat dokumentasi kami ya selama penelitian. Kemudian ada pembinaan ya, pemberdayaan SDM, lembaga budaya dan peran aktif inisiatif. Nah, tahun 2020 itu kami juga sempat mengadakan lomba memaca untuk pelajar. Jadi ada SMP, SMA yang kemudian eh, tampil gitu. Nah, sengaja kami juga yang memberikan materinya. Jadi dari materi riset itu kami turunkan ke sekolah-sekolah sehingga sekolah itu bisa mempraktikkan. Dan itu berhasil. Di tahun 2020 itu kami sempat mengadakan lomba Mamaca untuk SMP dan SMA. Tapi sayangnya ya, karena mungkin lomba-lomba seperti ini itu tidak tidak dianggap tidak penting gitu ya bagi instansi sehingga itu tidak dilanjutkan lagi di tahun 2021 sampai sekian. Padahal tahun 2020 itu saya bilang sukses itu. Saya katakan sukses karena di tingkat SMP dan SMA itu kurang lebih ada sekitar 30 sampai 40 peserta. Itu saya pikir sebuah terobosan itu karena regenerasinya sulit sekali. Kemudian ada pengembangan dan pemanfaatan. Jadi bagaimana menghidupkan ekosistem, memperkaya, menyebarluaskan. Nah, seperti apa yang saya lakukan ini ya salah satu eh, usaha saya untuk menghidupkan ini, memperkaya dan menyebarluaskan informasi tentang kesenian Mamaca ini. Kemudian yang terakhir adalah penghargaan ya, pemberian apresiasi atas kontribusi pada pemajuan kebudayaan. Nah, ini eh, mungkin yang juga cukup eh, jarang gitu ya dilakukan ya kalau di daerah ya. Terutama di tempat kami juga sangat minim kalau penghargaan seperti itu. Oke, oke mungkin sudah cukup. Oh, masih ada satu lagi. Ya, ya ini ya, perkara dokumentasi tadi ya, diperlukan ada sinergitas ya, pendokumentasian budaya. Jadi mendokumentasikan budaya itu bukan hanya tugas para peneliti, bukan hanya tugas instansi, bukan hanya tugas guru ataupun pelaku, tapi kita membutuhkan yang namanya sinergitas. Jadi ada pelaku budaya di situ, ada lembaga pendidikan, ada lembaga penyiaran, mungkin seperti apa yang dilakukan oleh Pak Profesor Sulaman Dimyati. Ini salah satunya adalah lembaga penyiaran ini ya, berikan edukasi kepada masyarakat luas. Kemudian ada lembaga pemerintah, komunitas budaya, dan lembaga ekonomi dan bisnis. Hal yang penting apa? Karena kita bisa melihat keberhasilan dan kegagalan. Kenapa kegagalan penting? Kegagalan juga dibutuhkan untuk melihat peluang-peluang apa yang kiranya bisa untuk memperbaiki situasi. Kemudian dinamika, perubahan, kreativitas, dan yang terakhir adalah updating. Jadi selalu diupdate, selalu diperbarui, dan uh, selalu dievaluasi. Begitu mungkin uh, presentasi dari saya. Mohon maaf, mungkin cukup uh, lama. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mas Panaka Jaya. Ini yang sebetulnya bagi saya ini malah komprehensif. Komprehensif. Jadi memang link-link bahwa tidak mungkin suatu suku bangsa ini ya. Tadi Ya, ada Madura, ada Jawa, ada Sunda ya. Ya, ya, terus nyebrang sedikit itu ada Bali. ya, Terus kalau itu ada Banten, nyebrang sedikit ada Palembang kan? Ada ya, Palembang. Palembang agak ke sono sedikit itu ada Minang.
Itu tadi saya juga kontak dengan Mas Rudi Wiratama. Beliau itu adalah dari Keraton Solo. Ya, teman saya, Iya, dulu teman S2 itu. ya ini justru ini tadi memang saya kontak ya. Seandainya nanti itu kita membuat link-link ya. Ya. Jadi ada pusat kajian Jawa, ada pusat kajian Madura, Wah, pusat menarik. kajian Sunda, dan pusat kajian Sriwijaya, Wah, pusat kajian Minang. Itu luar biasa. ya, Sebetulnya masing-masing ini mempunyai, kalau tadi yang sudah diusahakan digitalisasi, betul. publikasi, sukses membuat podcast, membuat streaming. Waduh, dunia itu Luar melihat biasa. budaya Nusantara. Jadi tadi itu memang kita nanti akan punya setelah pusaka Jawa, pusat kajian Jawa, kan gitu ya. Ya, ya, Pusaka betul, Jawa itu betul. bukan pusaka, tapi Ya, pusat kajian, kajian. kajian, research center karena bahasa Inggrisnya gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Itu menarik. Kalau pusat kajian Jawa nanti linknya dengan pusat kajian Madura, link lagi syukur ada Bali gitu. Saya belum punya teman dari ke Ilmunya, Pak. Bali. Belum. Nanti kita cari-cari. Tapi saya sudah kontak yang Sunda. Baru saja. Wah, Jadi sebelum ke Mas Panaka Jaya, ini tadi saya terima teleponnya. Setelah itu tadi memang saya juga menerima telepon dari Mas Iqbal ya. Jadi memang link itu harus kita buat. Ya. Nah, sebetulnya yang lebih bagus lagi kalau sinergi pusat kajian Madura ini sinerginya ditambah ini teman-teman yang dari apa UK wah, nanti sebentar menarik. lagi itu yang dari Amerika ya yang dari Gajah Mada jenengan ini ya ini sesama dari Gajah Mada itu kan pasti bisa sharing ya Iya, bisa sharing betul, ya, ya betul. ini memang tadi saya kotak-kotak dan akhirnya kita akan menghasilkan bukan saja ada Batak, ada Bali, ada Madura. Nah nanti payungnya yang diusulkan oleh Mas Rudi Wiratama di bawah payung pusaka Nusantara. Nah, Wah, itu loh. menarik, Jadi menarik. tujuan dan cita-cita mulia itu ke sana. Namun tapi sebetulnya bukan hanya soal itu goal saya. Bagaimana budaya-budaya lokal ini bisa mengglobal. Ya, Bisa mengglobal tuh kita bisa kita jual secara ekonomi itu menolong, secara kita eksis. betul. Jadi kalau tadi Mas Rudi Wiratama, Mas Imam Prakoso sudah menerima tamu dari New Makedonia, itu kan negara yang sebetulnya di sana ya mirip Suriname juga Ya, gitu loh. Mirip. Nah ini kita boleh ekspor ke sana gamelannya kita ekspor, wayangnya kita ekspor. Tadi digitalisasi ya kita kirim juga kepada mereka supaya mereka tidak kehilangan jejak ya. Mereka ya. itu leluhurnya itu dari Nusantara. Indonesia. Ya, Ya, dari Nusantara. Kalau saya bangga kalau memfasilitasi ini bisa berhasil sampai seluas itu ya. Nah, namun saya tetap saja memegang tadi roadmap itu harus jelas. ya. Kalau sampai roadmap-nya nggak jelas, itu nanti kita juga malu sendiri dong. Malu Betul. sendiri bahwa suatu hasil penelitian kok menyimpang ya, tidak ada dasarnya. Saya kira ini luar biasa sekali Mas Panaka Jaya dan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ini luar biasa dan kita harus sinergi ya. Jadi kita tidak memang kita itu orang Indonesia, kita itu budaya kita itu kalau kita kumpul-kumpulkan kita namakan budaya Nusantara ya, budaya Indonesia ya, budaya Indonesia. Ya saya ini walaupun ada di Amerika ini sangat ingin melihat ini bagaimana ini gamelan ini ekspornya jangan kecil-kecilan. Kalau perlu ekspor gamelannya besar-besaran yang ke Amerika, yang ke Amerika Selatan. Jadi bukan hanya ke Amerika, ke Australia gimana? Kita belum mengekspor budaya kita itu ke Australia. Padahal itu tetangga paling dekat. Ya, Ini nanti syukur kita presiden kita yang baru saya sudah pasang pesan-pesan saya pada para presiden saya bahwa ini nanti siapapun presidennya mari ini budaya nasional ini kita
kenalkan ke seluruh dunia, bukan hanya di dalam. Jadi kalau misalnya kalau di Indonesia itu ada nasi gudeg gitu, di Madura ada nasi serpang ya dijual gitu loh, dijual ke luar negeri. Kalau perlu di pesawat itu nanti ada sajian. Nah, kapan ini? Mulai dari marning itu kan marning jagung kan itu. Ya jagung. Tapi rengginan Madura itu enak juga loh sebetulnya, rengginan Madura. Ada rengginan Jawa, rengginan. Kenapa ini kuliner ini kita tidak ajukan? Jadi kita bicara budaya ini, kita bukan hanya yang tadi yang tertulis, yang ada suaranya, tapi kita bergerak ke daerah kuliner. Saya kira kita cukupkan hari ini. Sekian saja. Terima kasih kepada Mas Panaka Jaya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semuanya yang sudah mengikuti podcast saat ini. Mari kita sinergikan. Sinergi anak-anak bangsa ini. Terutama kaula mudanya. Ini kaula mudanya ini kelihatannya berjiwa terbuka. Justru saya suka sekarang, berarti yang sepuh-sepuh ya enggak, yang sepuh juga itu juga lebih banyak pengalamannya. Mereka pakem-pakemnya luar bagus gitu. Justru mereka filsafat itu kita bawa dari mereka-mereka. Makanya juga filsafat, ada filsafat Jawa, ada filsafat Madura, ada filsafat Sunda, nanti ada filsafat Minang, ada filsafat Sriwijaya, ada filsafat Aceh ya. Kalau ini kita bawa sampai ke Bugis, sampai ke Minahasa, sampai ada filsafat Dayak ya. Makanya kita senang, ini milik Nusantara ya. Saya kira saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.